Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat luar biasa. Kita dipertemukan lagi dalam podcast kajian tentang parenting. Kita akan melihat bagaimana definisi parenting dan dasar-dasar parenting atau pendidikan anak untuk melihat bagaimana sejauh mana kita bisa berbuat banyak dalam proses pendidikan anak. Anak merupakan anugerah bagi setiap orang tua. Anak juga merupakan amanah bagi orang tua juga. Dan orang tua berkewajiban untuk mendidik anak menjadi manusia yang baik, yang taat, yang beribadah, dan mempunyai tauhid yang benar. Setiap orang tua masih memiliki cara sendiri-sendiri dan karakter masing-masing dalam mendidik anak. Namun bagi orang tua yang merupakan beragama Muslim, ada hal yang harus diperhatikan dalam parenting atau pendidikan anak Muslim. Parenting Muslim membutuhkan kesabaran, keimanan, ketakwaan, ketelatenan, dan pola asuh yang tepat agar nilai-nilai Islam tertancap kuat dalam sanubari anak. Lalu sebenarnya apa sih parenting Islam itu, atau pendidikan ala Islam seperti apa? Dasar utama pola pendidikan anak Islam ini adalah mengikuti tuntunan pendidikan atau pendidikan pada anak menurut tuntunan yang sudah terdapat dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW. Tuntunan inilah yang mengenai pola-pola pendidikan, baik itu sebelum melahirkan, dalam masa kandungan, atau nanti sampai dewasa, sampai setelah mu'ayyiz atau balik. Tentunya pokok pikiran dari semua parenting Islam adalah mengenalkan Tuhannya, Rabb pencipta alam dan seluruh isinya, yang tertancap kuat dalam hati sanubari anak. Pendidikan Islam, saya mengkategorikan ada 3 kewajiban orang tua yang harus ditanamkan dalam pendidikan kepada anaknya. Yang pertama adalah mengenalkan hubungan yang harmonis dan kuat pada ketauhidan Allah. Ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak agar anak sangat mengenal Tuhannya. Ditanamkan sejak lahir. Dengan cara apa? Saat anak itu lahir, banyak beberapa orang tua melafalkan syahadat di telinga kanannya atau melafalkan azan untuk mempunyai tujuan bahwa kalimat pertama yang didengarkannya adalah kalimat tauhid, kesaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang harus dilakukan orang tua Muslim, yaitu memperkenalkan anaknya terhadap Tuhan, Rabb pencipta alam, dan menunjukkan bahwa kebesaran Allah, bahwa orang tuanya juga menyembah pada Rabb yang satu. Hubungan yang baik dan harmonis antara manusia dan hamba inilah yang harus kita tanamkan ke anak saat anak kita lahir, dan memperkenalkan anak kita dengan Allah secara berkontinu dan secara telaten agar anak kita nantinya mengenal Tuhannya, menyembah Tuhannya yang esa. Yang poin 2 adalah memperkenalkan hubungan yang harmonis antara sesama makhluk. Pendidikan Islam juga mengajarkan hubungan yang harmonis antara sesama manusia dan sesama makhluk. Membiasakan anak untuk menghormati dan menghargai orang lain dengan mengajarkan adab bergaul dengan cara Islam. Anak
kita dorong untuk mencintai sesama, entah itu manusia maupun tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Karena kita harus menjelaskan bahwa semua makhluk Allah diciptakan dengan fungsi dan manfaat masing-masing. Dan sesama makhluk Allah, kita tidak boleh untuk saling mengganggu. Lalu poin berikutnya adalah, poin 3 adalah mengajarkan anak untuk selalu menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Yang pertama tadi adalah mengenalkan Tuhan, Rabb pencipta seluruh alam. Yang kedua, memperankan hubungan harmonis terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga adalah mengajar anak untuk selalu menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Islam sangat menekankan untuk bermanfaat bagi sesama. Tentu untuk dapat bermanfaat, setiap orang harus memiliki ilmu dan juga adab yang tepat. Oleh karena itu, orang tua perlu mengajarkan anaknya untuk selalu menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun, oleh kepada siapapun. Tidak harus selalu dengan pendidikan yang formal di sekolah atau di majelis, boleh dimanapun. Mengajarkan anak untuk selalu berpendirian kuat, berani, dan menghadapi semua tantangan kehidupan. Terlebih lagi saat ini kita masuk ke akhir zaman yang luar biasa, fitnah-fitnahnya semakin lama semakin berat. Kita harus mempunyai banyak jawaban, banyak ilmu dalam proses penyelesaian masalah. Jadi pastikan anak-anak kita adalah anak yang kuat secara ilmu dan secara amaliyah. Dan dari sinilah parenting Islam atau pendidikan ala Islam kita tanamkan pada 3 poin tersebut untuk mendapatkan anak-anak kita yang tangguh di masa depan dan meneruskan cita-cita orang tua. Yang lebih utama lagi adalah untuk menegakkan dinul Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.